Pada video kali ini saya akan membangun ulang database DB Traveloka dengan tabel-tabel dan atribut yang baru. Di sini kita harus ketik terlebih dahulu kode untuk membangun database yang baru, yaitu dengan ketik create spasi database spasi DB revisi Traveloka. Titik koma lalu enter. Query OK di sini artinya database DB revisi Traveloka berhasil dibuat. Sekarang kita masuk dalam pembuatan tabel. Sebelum itu kita harus mengetik use spasi DB revisi Traveloka, titik koma lalu enter. DB revisi Traveloka di sini artinya kita menggunakan database DB revisi Traveloka. Sekarang kita masuk dalam pembuatan tabel yang pertama dengan mengetik create spasi tabel spasi nama tabel yang pertama, yaitu perusahaan, buka kurung lalu enter. Sekarang kita masukkan atribut yang pertama, yaitu ID perusahaan, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11 termasuk primary key dan auto increment, koma enter. Nama perusahaan, bertipe data teks, koma enter. Alamat, bertipe data teks, koma enter. Email, bertipe data teks, koma enter. Telepon, bertipe data teks, koma enter. NPWP, bertipe data varchar dengan jumlah karakternya 6. Karena NPWP atribut yang terakhir, jadi ditambah lagi dengan tutup kurung, titik koma lalu enter. Query OK di sini artinya tabel perusahaan berhasil dibuat. Sekarang kita masuk pada tabel yang kedua, yaitu tabel pemesan dengan mengetik create spasi tabel spasi nama tabelnya, yaitu pemesan, buka kurung enter. Sekarang kita masukkan atribut yang pertama dari tabel pemesan. Yang pertama yaitu ID pemesan, tipe data integer dengan jumlah karakternya 11 termasuk primary key dan auto increment, koma enter. Nama pemesan, bertipe data teks, koma enter. Email, bertipe data teks, koma enter. Password, bertipe data varchar dengan jumlah karakternya 6, koma enter. Telepon, bertipe data teks, koma enter. Alamat, bertipe data teks, karena ini atribut yang terakhir jadi ditambah lagi dengan tutup kurung, titik koma lalu enter. Query OK artinya tabel pemesan berhasil dibuat. Sekarang kita masuk pada tabel yang ketiga, yaitu tabel penumpang dengan mengetik create spasi tabel spasi penumpang, buka kurung lalu enter. Atribut yang pertama yaitu ID penumpang, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11 termasuk primary key dan auto increment, koma enter. Nama penumpang, bertipe data teks, koma enter. Email, bertipe data teks, koma enter. Password, bertipe data varchar dengan jumlah karakternya 6, koma enter. Telepon, bertipe data teks, koma enter. Alamat, bertipe data teks, koma enter. Jenis kelamin, bertipe data char dengan jumlah karakternya 1, koma enter. Kategori, bertipe data teks, koma enter. Kelas, bertipe data teks. Karena kelas atribut yang terakhir jadi ditambah lagi dengan tutup kurung, titik koma lalu enter. Query OK artinya tabel penumpang berhasil dibuat. Sekarang kita masuk pada pembuatan tabel yang keempat, yaitu tabel pesawat dengan mengetik create
spasi tabel, spasi nama tabelnya itu pesawat, buka kurung, lalu enter. Atribut yang pertama dari tabel pesawat yaitu ID pesawat, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, termasuk primary key, dan auto increment. Koma, enter. Nama pesawat, bertipe data teks, koma, enter. Nomor kursi, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11. Karena nomor kursi atribut yang terakhir, jadi ditambah lagi dengan tutup kurung, titik koma, lalu enter. Query oke artinya tabel pesawat berhasil dibuat. Sekarang kita masuk pada tabel yang kelima, yaitu tabel bandara, dengan mengetik read spasi tabel spasi bandara, buka kurung, lalu enter. Atribut yang pertama yaitu ID bandara, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, termasuk primary key, dan auto increment. Koma, enter. Nama bandara, bertipe data teks, koma, enter. Alamat bandara, bertipe data teks, koma, enter. Email, bertipe data teks, koma, enter. Website, bertipe data teks, koma, enter. Telepon, bertipe data teks. Karena telepon atribut yang terakhir, jadi ditambah dengan tutup kurung, titik koma, lalu enter. Query oke artinya tabel bandara berhasil dibuat. Sekarang kita masuk pada tabel yang keenam, yaitu tabel pemesanan, dengan mengetik read spasi tabel spasi pemesanan, buka kurung, lalu enter. Atribut yang pertama yaitu ID pemesanan, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, termasuk primary key, dan auto increment. Koma, enter. ID jadwal, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma, enter. Status pemesanan, bertipe data teks, koma, enter. Status pembayaran, bertipe data teks, koma, enter. Metode pembayaran, bertipe data teks. Karena metode pembayaran atribut yang terakhir, jadi ditambah dengan tutup kurung, titik koma, lalu enter. Query oke artinya tabel pemesanan berhasil dibuat. Sekarang kita masuk pada pembuatan tabel yang ketujuh, yaitu tabel detail pemesanan, dengan mengetik read spasi tabel spasi nama tabelnya yaitu detail pemesanan, buka kurung, lalu enter. Masukkan atribut yang pertama yaitu ID detail pemesanan, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, termasuk primary key, dan auto increment. Koma, enter. ID pemesanan, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma, enter. ID penumpang, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma, enter. Nomor kursi, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma, enter. Harga tiket, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma, enter. Biaya layanan, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma, enter. Jumlah pembayaran, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11. Karena jumlah pembayaran atribut yang terakhir, jadi ditambah lagi dengan tutup kurung, titik koma, lalu enter. Query oke artinya tabel detail pemesanan berhasil dibuat. Sekarang masuk pada tabel ke-8, yaitu tabel jadwal, dengan mengetik read spasi tabel spasi nama tabelnya yaitu jadwal,
buka kurung, enter. Atribut yang pertama yaitu ID jadwal, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, termasuk primary key dan auto increment, koma, enter. Tanggal keberangkatan, bertipe data date, koma, enter. Jam berangkat, bertipe data time, koma, enter. Jam tiba, bertipe data time, koma, enter. Status, bertipe data teks, karena status atribut yang terakhir jadi ditambah dengan tutup kurung, titik koma, lalu enter. Query occurs-nya tabel jadwal berhasil dibuat. Sekarang kita masuk pada tabel ke-9, yaitu tabel yang terakhir, yaitu tabel detail jadwal dengan mengetik create spasi tabel spasi detail jadwal, buka kurung, enter. Atribut yang pertama yaitu ID detail jadwal, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, termasuk primary key dan auto increment, koma, enter. ID jadwal, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma, enter. Kode bandara awal, bertipe data teks, koma, enter. Kode bandara tujuan, bertipe data teks, koma, enter. ID pesawat, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, karena ID pesawat atribut yang terakhir jadi ditambah lagi dengan tutup kurung, titik koma, lalu enter. Query occurs-nya tabel detail jadwal berhasil dibuat.